Tiba-tiba Namrud menangkap ya, pernyataan tersebut, lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga, sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah, ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Namrud ini dia coba mengikrarkan dirinya. Awal dia dinobatkan jadi raja, setelah ayahnya meninggal dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan, mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, dan siapapun yang mengiyakan itu semua kebutuhannya dipenuhi, dikasih oleh Namrud. Maka masyarakat itu semua mengakui dia sebagai Tuhan, karena apapun yang disampaikan dikasih, apapun yang diminta dikasih, hanya dengan mengikrarkan dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya menyebarlah penyembahan terhadap Namrud ini. Begitu dia baru menobatkan diri menjadi raja, menjadi Tuhan seperti ini, hari pertama, dan mulailah dia membagi-bagi segala macam kebutuhan masyarakatnya sehingga dia diakui sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur, kebakaran sana sini. Maka dia kaget di tengah malam, kemudian dia bangunkan seluruh penasihat-penasihatnya. Bangun semua, dibangunin. Salah satu penasihat terdekatnya Namrud itu bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah penasihatnya Namrud. Bahkan dia orang tangan kanannya Namrud. Azar ini, Bapak Ibu sekalian, sangat mahir membuat patung. Jadi Namrud ini pada saat mengaku sebagai Tuhan, dia suruh Azar buat patung-patung dia dan patung-patung yang Namrud ingin, seperti misalnya patung burung, patung harimau, beragam macam. Disebarkanlah patung-patung tersebut di seluruh pelosok wilayah kekuasaannya dia. Jadi orang-orang tidak perlu datang ke Babilonia, ibu kota Irak pada saat itu, untuk menyembahnya. Cukup menyembah patung-patung yang dikirim ke sana. Dan Azar ini otaknya, ayahnya Nabi Ibrahim AS. Di tangan dia semua pembuatan patung itu. Jadi menjadi tangan kanannya Namrud. Kaget dan Namrud malam hari, kemudian dia tanya penasihat-penasihatnya, apa saran kalian? Apa nih? Mimpi apa nih? Kata mereka, kami tidak tahu mimpi ini apa ini, tidak ada gambaran. Sampai akhirnya ada satu orang yang berkata dari penasihatnya, mungkin malam ini ada bayi yang lahir laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud menangkap ya, pernyataan tersebut, lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga, sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah, ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. Kebetulan Azar hadir di situ. Malam itu hadir karena dipanggil tiba-tiba kumpul sama Namrud, dan istrinya baru melahirkan anak laki-laki, itulah Ibrahim. Maka dia pun pulang ke rumahnya lalu mengatakan, selamatkan Ibrahim ke hutan, karena Namrud sudah keluarkan instruksi suruh bunuh semua anak laki-laki. Pasti dia kalau ketahuan akan dibunuh nih. Dilarikanlah Ibrahim alaihissalam ke dalam hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim waktu masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merawatnya. Ada athar yang menyebutkan Ibrahim mengisap jempolnya, kemudian keluar susu dan madu dan segala macam cerita. Tapi saya tidak ceritakan tentang kisah kecilnya Ibrahim alaihissalam. Yang saya ceritakan Bismillah. Yang saya ceritakan adalah Ibrahim alaihissalam mulai dinobatkan jadi nabi. Namrud waktu mimpi dan menjadi raja tadi umurnya 30 tahun. 40 tahun kemudian setelah Ibrahim berumur 40 tahun, berarti Namrud sudah berumur berapa? 70 tahun. Jadi selama 40 tahun itu Namrud dianggap Tuhan benar oleh masyarakatnya. Sudah tertanam betul-betul keyakinan tersebut.
sampai wilayah kekuasaan Namrud banyak kuil-kuil yang dibuat, tempat sesembahan, ya. Tempat sesembahan, yang tempat sesembahan tersebut dipenuhi oleh dengan patung-patung. Di antaranya adalah patung Namrud. Akhirnya Namrud sudah waktu itu dinobatkan jadi raja, dan memang dia buat kuil-kuil yang banyak sekali. Kuil-kuil ini diantaranya di pusat Babilonia sendiri, itu ada kuil yang besar sekali pada saat itu dibuat. Di dalamnya penuh dengan patung, puluhan patung. Ada patung singa, patung burung, patung macam-macam, dan di tengah-tengah kuil, di ujung sekali, itu patungnya Namrud. Selalu begitu dia buat kuil, harus ada patung dia. Jadi masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, itu datang ke kuil-kuil ini. Kasih sesajen, mohon-mohon, menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalam dinobatkan oleh Allah SWT menjadi nabi di umur 40 tahun. Lalu kemudian kisah beliau adalah beliau masuk di Babilonia. Tinggal di luar Babilonia tadinya, di hutan, sekitar hutan, kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita itu kisah Nabi Ibrahim AS panjang ya. Pada saat dia pertama mengenal Tuhannya, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, terus saja sampai akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan tidak mungkin ada Tuhan yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang, bulan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Setelah terbenamnya matahari tidak kelihatan lagi mataharinya, atau sebulan setelah terbitnya matahari tidak kelihatan. Ringkas cerita adalah Ibrahim alaihissalam masuk ke Babilonia, kemudian Ibrahim alaihissalam tidak menunda dakwahnya, langsung ke pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil yang banyak patung-patung itu. Dan kebetulan pada saat itu di malam hari, masyarakat Babilonia lagi menyembah patung-patung ini, lagi mohon-mohon, bawa sesajen. Kuil itu cukup tinggi, dan sekarang masih ada puing-puingnya di Irak. Jadi kalau salah satu di antara Anda pergi ke Irak atau melihat cuplikan tentang Irak yang dianggap kisah sejarah, itu adalah peninggalan kerajaan Namrud ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam datang ke kuil tersebut. Patung-patung itu kebetulan di tengah-tengah kuil ada jalan yang panjang untuk orang masuk dan orang keluar. Di kiri kanan tembok penuh dengan patung-patung yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada patung Namrud yang besar. Dan di situ antara orang dengan patung itu ada jedah bangunan yang cukup tinggi. Orang harus lewat tangga untuk naik ke atas, dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu, keyakinan kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu, harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri. Siapa yang mau kasih sesajen, punya hajat apa, dikasih. Dia mau kasih kepada patung yang mana nih, misal patung sana, lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ. Tiap hari mereka lakukan kebodohan ini. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang lagi memuja-muja patung, Ibrahim alaihissalam naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu. Lalu Ibrahim alaihissalam pada saat dia naik, orang tahu Ibrahim ini tidak dikenal sebelumnya, dan tahu siapa penjaga kuil, musuhnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir, nanti kena macam-macam. Keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya matanya menuju ke Ibrahim. Ibrahim alaihissalam datangin patung yang pertama. Lalu Ibrahim alaihissalam lihat di situ ada sesajen, buah-buahan, buah segar, diantaranya apel. Ibrahim alaihissalam ngambil apel itu. Orang-orang semua heran, ini keyakinannya jangankan ngambil sesajen itu, mendekati saja sudah kualat. Gitu kan. Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka, bukan untuk makan. Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ada suara, hening pada saat itu. Tapi orang sudah yakin ini Tuhan mereka. Ya, gitu. Maka Ibrahim ulangi alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu? Nggak ada suara.
3 kali. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, yang selalu dipuji, kau tidak marah saya ambil apelmu? Tidak ada suara. Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu. Apel yang sudah digigit tadi dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel. Ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi. Wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya. Saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini. Sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. Gak ada suara tentunya. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil-kuil ini besar sekali. Bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim AS melakukan gerakan ini luar biasa. Di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah lah. Lalu Ibrahim AS tidak cukup situ. Pindah ke patung sebelah. Lakukan hal yang sama. Patung sebelah sama. Terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua. Orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri matanya, tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah saya sudah buktikan ke kalian, saya ngambil sesajen yang kalian kasih, mereka tidak bisa marah, saya lempar ke wajahnya, mereka tidak bisa marah, dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya. Orang-orang Babilonia hening semua. Kata Ibrahim, yakinlah dan percayalah, saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang harus ditundukin. Orang semua tenang, gak ada yang bicara. Bingung antara iya atau tidak. Ini baru ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim AS. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil. Kata Ibrahim AS, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Mereka keluar dari kuil. Ibrahim AS turun juga dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim, karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka. Berarti ini bahaya, lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim AS. Ibrahim keluar, ngambil kampak, kembali lagi masuk. Tapi orang-orang sudah bubar semua nih, tinggal penjaga kuil pada saat itu. Ibrahim AS naik, kuil ini patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya, dipecahin kepalanya, potong kakinya, semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan. Penjaga kuil sendiri ini tidak berani, tetap masih menganggap Tuhan. Ini sudah puluhan tahun keyakinannya. Dihancurin semua sama Ibrahim AS, lalu kepala-kepala patung itu, tangannya, kakinya ditumpukin di patungnya Namrud yang besar. Lalu kampak yang Ibrahim pakai AS menghancurkan tadi ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah Ibrahim AS pergi. Besok pagi mereka mau ritual lagi, bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut. Mereka bilang, siapa yang buat nih? Kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil bilang, tuh anak muda yang semalam tuh, Ibrahim. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan, Al-Quran menceritakan, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Yang pegang kampak itu siapa? Kok tanya saya? Itu kampak kan di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka Allah mengatakan mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih, kan itu. Gak mungkin Tuhan nggak bisa membela dirinya, dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, pada kondisi hening semuanya. Mereka ada satu orang yang nyaut, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Namrud kebetulan punya tradisi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dia selalu setelah mandi rapi segala duduk di singgasananya, ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya. Begitu selesai dia duduk, sudah rapi semua, singgasananya sudah rapi, mahkota sudah rapi, dibuka gorden tersebut. Begitu dibuka, maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia bertahun-tahun, mengatakan wahai Tuhan Namrud, termasuk istri dan anaknya. Setiap pagi, gitu kan, mengatakan wahai Tuhan yang Namrud, Tuhan Namrud, nggak bisa tidak lagi mengatakan Raja Namrud, Tuhan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ibrahim alaihissalam waktu diancam begitu, kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar, kata Ibrahim, nggak usah lapor, saya ke sana, saya mau langsung ke istananya Namrud. Ibrahim AS pergi ke sana.
sendirian. Orang-orang berbondong-bondong masuk, banyak, istananya Namrud besar, orang banyak mau sujud kepada Namrud. Karena setiap sujud minta apa-apa dikasih, minta makanan, minta uang, minta apa saja dikasih sama Namrud. Maka pada saat diangkat tirainya, Namrud sudah mulai kelihatan, orang semua sujud, Ibrahim AS tidak sujud, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang, baru kali ini. Dia tanya, siapa kamu ini berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim AS nabinya Allah, dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan? Maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan. Kata Ibrahim AS dengan tegas, wahai Namrud, bukan lagi wahai raja, apalagi Tuhan, dipanggil namanya. Anak istrinya saja nggak berani panggil namanya Namrud, Tuhan Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya juga punya dua mata. Kamu punya dua kaki, punya dua tangan, saya juga sama. Kamu juga sama seperti saya. Lahir dari rahim seorang wanita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu sekarang, dan kau juga akan mati. Tuhanku dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita bayangkan di posisi Namrud, kaget luar biasa, belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini. Tapi dia tidak mau tunjukkan, dalam kondisi itu dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan. Saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Silahkan buktikan. Dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap siapa saja lewat depan istana. Sekarang, dua laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap. Ditangkaplah dua orang, masuk. Kemudian kata Namrud, bunuh yang satu biarin pergi. Dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Gitu kan. Benar nggak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah, ditusuk ya mati gitu kan. Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah gitu kan. Lalu Jibril AS datang membisikkan kepada Ibrahim, ini orang ini sudah kufur kepada Allah, nggak bisa lagi. Kamu memberikan contoh di bumi ini, dia akan cari terus akal. Coba kasih contoh di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu, dikatakan Tuhanmu Allah, setiap pagi menerbitkan matahari dari timur, terbenam di barat. Apa kau bisa? Ini matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Bisa kamu lakukan? Kalau tadi kan dikasih contoh manusia. Diam, kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa ngomong. Dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban, dia mengatakan, tangkap nih orang, Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Nih diapakan nih Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan, sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya, enggak, dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar gitu. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa supaya seluruh masyarakat dunia bisa menyaksikan. Dibuatlah tumpuhan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali, dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat, gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap, kita lihat ini jadikan pondasi, atap inilah tempat api itu, orang dari jauh pun bisa melihatnya. Ringkas cerita adalah dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang besar. Di sekitar api, Namrud letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga. Lalu Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, kemudian Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya supaya kata Namrud dia bisa merasakan
lebih sakit lagi daripada ya api itu. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Ibrahim alaihissalam sempat kedatangan Jibril alaihissalam, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepada kamu, dan Allah berkata kepada saya bahwasanya Jibril bantulah Ibrahim apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, saya apa saja minta sekarang saya bisa jalankan. Titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim, mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Keyakinannya luar biasa. Jibril pun dia tidak mau minta tolong, gitu kan. Maka dengan setelah itu Jibril pun alaihissalam pergi, lalu berkata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, gitu kan, nggak ditahu Allah itu, tidak kelihatan, cuma bisa dirasakan keberadaannya, kan gitu, diyakini keberadaannya. Aku yakin engkau lah yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api di depanku ini. Api ini lagi berkobar besar. Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu. Jadi jauh sekali jaraknya agar kelihatan oleh orang-orang. Lalu dia bilang, engkau lah yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api, dan engkau lah yang menjadikan api ini dasarnya, fitrahnya panas. Jadikanlah api ini dengan kemahabesaranmu dingin dan keselamatan untukku. Balik dari panas menjadi dingin. Maka Allah SWT mengatakan, kami terima permohonannya Ibrahim. Dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim AS dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim AS, ada satu kejadian juga di situ. Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api, tentu Bapak Ibu sekalian, manusia kalau kena api, sekuat apapun badannya, sekekar apapun, pasti teriak. Gitu kan? Gak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim AS masuk ke dalam api, subhanallah, gak ada teriakan, gak ada jeritan, gak ada suara apapun, gak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung, tidak ada orang yang kena api tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singgasananya ditaruh di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri, gak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya, waktu itu dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awal kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biarin, terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi nggak ada suara ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada cerita, nggak ada derikan, nggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian, subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api. Saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api. Semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget. Ibrahim alaihissalam sedang duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Duduk. Tidak ada apa-apa sama sekali. Maka Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Nggak ngomong apa-apa. Itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim AS belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan? Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmahnya, itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim alaihissalam, orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku. Jadi dia terbakar kaku jadi hangus. Tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun pergi ke rumahnya.
pulang ke rumahnya, itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang, berarti Ibrahim nggak mati dibakar api. Banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim. Berarti Tuhan Ibrahim luar biasa. Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih. Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya, dibiarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal, dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Kira-kira setelah membuat api sebesar itu dengan biaya yang besar, tenaga yang besar, kira-kira apa lagi yang bisa Namrud lakukan? Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan dengan ditebas dengan pedang? Secara akal sudah nggak mungkin, karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar, apalagi kalau cuma ditebas sama pedang gitu kan. Dalam kondisi bingung, semalam suntuk dia nggak bisa tidur, maka lalu Ibrahim berkata, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur. Keesokan paginya Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Bukhari dikatakan mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat ini masuk di lubang hidungnya terus sampai ke otaknya. Bagaimana caranya Allahu a'lam, tidak usah dipikirkan caranya. Yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya. Dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya. Namrud kesakitan, ditepuk-tepuk nggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? 1 juta prajurit? Ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim AS, tapi ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, patung kah, pohon kah, setan kah, malaikat kah, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia bersatu ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Wa yadlub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hingga ambil setetes terbang, bisa diambil kembali? Kata Allah begitu. Da'ufat talbu wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi Allah tantang masalah itu. Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? 3 hari. Allah siksa dia 3 hari. Lalatnya 3 hari di otaknya. Nggak makan, nggak minum, teriak-teriak, kesakitan, terbolak-balik, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Manusia 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang sudah pusing besoknya, apalagi ini 3 hari nggak makan, nggak minum dan seterusnya, dan kesakitan, terganggu. Kita maaf, ingus saja yang ada buntu itu sudah susah. Ini lalat di dalam bergerak-gerak, gitu. Dia kesakitan. Maka akhirnya 3 hari kemudian dia mati, meninggal tergelepar di depan singgasananya. Dan subhanallah, pada saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat, orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan. Dan dengan hikmah Allah, mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh lalat. Sehingga mereka tahu Namrud mati dengan seekor lalat. Tersebar satu Babilonia dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalat. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani, akal dengan kecerdasannya untuk berfikir, membedakan mana benar, mana tidak. Hati nurani dengan perasaannya, bisa pekah, mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka, mana yang harus diikutin dan mana yang tidak diikutin. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi, tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak, enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak, enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan dan mau beriman enggak, gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran. Kalau Bapak Ibu tentu yang sudah pernah susun skripsi S1, tesis S2 atau disertasi S3, di Indonesia ini ada namanya penelitian lapangan. Jadi kita adakan penelitian lapangan. Kalau saya mau tahu di Rawamangun ini kebiasaan masyarakat apa, saya nggak bisa datangin semua rumah. Datangin RT-nya, RW-nya, sampel-sampelnya sudah ada. Camat, datangi lurah, dia akan berikan informasi lengkap tuh. Ini, begini, 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 selesai.
Maka begitulah penelitian, gitu kan, penelitian lapangan. Begitulah Allah berikan kepada kita. Namrud sudah jadi pelajaran sampel manusia satu yang kufur kepada Allah. Nih lihat nih, gini caranya dihancurin. Jangan tunggu semuanya begitu, nggak bisa. Gitu kan? Harus kita peka. Karena manusia itu kalau dengan kepekaannya, dengan akal sehatnya, begitu dia tahu ini salah ditinggalkan, begitu dia tahu benar diikutin, maka dia akan aman tuh. Tapi kalau dia tidak mau, Allah datangkan cobaan yang memaksa dia untuk membenarkan kebenaran itu. Pasti nanti dengan penyakit yang berat, dengan cobaan yang berat, terus begitu. Sampai dia meyakininya nanti. Kalau tidak juga maka kufur, masuk neraka. Gitu kan? Sudah seperti itu. Habislah kisah Namrud yang agung tadi, punya singgasana yang besar. Sampai sekarang ribuan tahun masih ada patung-patung peninggalannya. Ada sampai sekarang di Babilonia. Kalau Bapak Ibu saya tidak tahu di YouTube ada atau tidak, coba diketik sisa kerajaan Babilonia. Coba lihat, pasti ada tuh. Ada patung kepalanya, ada patung-patung besar, ada yang dianggap dulu tempat tumpuhan api yang dibakar Ibrahim alaihissalam, ada puing-puingnya masih ada. Dan dirawat oleh pemerintah Irak sekarang karena dianggap itu sejarah, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim.